菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿
budaya, Namo Amitopo, yang terhormat Biksu Dutawira Stawira, yang terhormat Biksu Samanta Salam, dan para peserta khusus pendidikan agama Buddha yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Kevin sebagai moderator dari Wihara Avalokitesvara, Majelis Agama Buddha Mahayana Parnasuci Indonesia, yang dipimpin oleh Yang Mulia Dr. Honoris Causa Mahabiksu Dutawira Stawira. Hari ini Yang Mulia Suhu akan menyampaikan materi tentang pendoman Mahayana. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Suhu. Terima kasih ya atas kebaikan hati Anda semua datang di sini, jadi kita bisa ketemu. Di sini kami ingin tegaskan 3 poin ya. 1, yang sama jangan dibedain. Yang beda tolong jangan disamain. Yang sama, kita di sini semua beragama Buddha, kurang lebih 90% mungkin begitu. Ya. Yang sama jangan dibedain. Begitu timbul pikiran kita lebih baik daripada yang lain, maka berarti Anda makin jauh dari ajaran Buddha. Begitu timbul pikiran Anda bahwa diri Anda ini lebih baik daripada orang lain, maka berarti Anda makin jauh dari pesan nenek moyang kita mengenai ajaran Buddha. Kami kira semuanya tahu pesan nenek moyang kita itu para arahat yang mengikutkan ajaran Buddha. Sucikan hati dan pikiran. Hati tidak mungkin menjadi suci kalau sudah merasa dirinya lebih daripada orang lain. Apalagi pikirannya merasa dirinya lebih dari orang lain, pasti menilai suatu masalah udah mempunyai pendapat sendiri. Yang beda jangan disamain. Yang beda kita katakanlah dengan istilah di sini, majelisnya masing-masing berbeda. Jangan suka disamain. Kalau yang beda Anda samain, itu sama juga apa? Salah masuk kamar ke rumah orang lain. Ya, ini mesti digarisbawahi dulu. Kedua yang ingin saya sampaikan di sini, sesuai dengan aturan main, ya, MTSI diminta kesempatan menyampaikan materi. MTSI itu perpanjangan Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia. Kebetulan pendirinya saya, ketua umumnya saya untuk saat ini. Jadi saya punya kewajiban menyampaikan apa sih itu MTSI. Tentu dalam hal ini saya tidak bicara organisasi. Yang saya bicarakan adalah ajaran. Pedoman agama Buddha Mahayana akan dikasih brandingnya MTSI karena yang mengaku Mahayana juga banyak. Maitri, Karuna, Landasan, Bodhicitta. Sat, Paramita, pedoman pelaksanaan. Membalas 4 budi besar, menolong mereka di alam samsara.
Itulah MTSI. Tentu dalam hal ini, ingat yang pertama tadi ya, yang beda yang disamain. Mungkin juga ada yang berbeda, mungkin juga ada yang sama. Tapi kita masuk dalam arena ya MTSI. Orang suka bertanya, apalagi kita di Indonesia udah terjebak dengan permainan umum Tuhan Yang Maha Esa kalau namanya di Indonesia. Perlu saya ingetin di sini, kalau kita ingin membahas Tuhan Yang Maha Esa, kita mesti melihat dari 3 sudut. Ya. Sudut pertama, semua agama yang resmi di Indonesia ini mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi selesai sampai di situ. Ya, jadi ada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus bedah menjadi 3. Jangan kita terpukau dengan cuma nama. Kalau terpukau dengan nama nanti repot. Ya, di rumah dipanggil papa, begitu pergi ke bule dipanggilnya Dedi. Masuk ke kampung dipanggilnya Abah. Dan banyak lagi istilahnya. Ya, jangan kita terjebak dengan namanya. Yang penting kita mengakui keberadaan. Ada yang absolut. Di Indonesia namanya Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kita kalau mau meninjau ini dengan cara Buddhis, kita mesti tahu tempatnya itu di mana sih Tuhan itu. Di mana? Kita nggak boleh berhenti cuma tahu. Kita mesti masuk bisa. Maka saya lebih suka dengan kata-kata belum tahu belajar tahu, setelah tahu mesti belajar bisa, setelah bisa mesti dapat, jangan cuma cerita aja. Setelah dapat mesti bisa berguna, setelah berguna mesti bisa berlimpah. Setelah berlimpah gimana? Jangan repotin. This is the Buddhism. Belum tahu, belajar tahu. Kita tahu sumber Buddhis mengatakan sumber pemerintahan dari Avidya. Belum tahu. Belum tahu, kita mesti belajar tahu. Muncullah model kayak gini. Mungkin baca buku, mungkin dari Google, mungkin bisik-bisikan, dan tahu. Jangan berhenti cuma tahu. Apalagi masuk arena tahu jadi debat kusir. Kalian, kita hidup di dunia ini one way ticket. Kita di dunia ini one way ticket itu kita punya waktu. Kalau kita debat sesuatu yang nggak ada manfaatnya untuk apa? Ya, setelah tahu nggak perlu kita debatin. Kita mesti bisa. Pasti namanya Tuhan. Kita udah kan ada Tuhan. Apa itu Tuhan? Kita mesti bisa. Apalagi kalau Anda bisa bahasa Mandarin. Orang lain di Hongkong itu, di Jungko namanya Hongkong. Ya, Hokkien bilang Hongkong. Ya, apa sih fungsinya Tuhan? Kita ini orang Mandarin yang bisa bahasa Mandarin udah pelit, nggak perlu didebatin karena fungsinya Tuhan udah tahu. Tian Kuan Sifu, tulisannya itu kayak gitu. Tian Kuan Sifu, Tuhan memberi, bukan minta. Karena beliau dari segala-galanya ada. Jadi Tuhan itu memberi. Tian Kuan Sifu, pejabat langit itu memberi.
Jadi setelah kita tahu ada Tuhan, bisa nggak kita memberi? Kalau kita nggak bisa, pemahaman mengenai Tuhan udah selesai bagi kita. Cuma asbut aja, cuma asal bunyi. Belum tahu, kita belajar tahu. Setelah tahu ada Tuhan, kita mesti belajar bisa. Setelah bisa, mesti gimana? Belajar dapat tuh. Apa artinya kalau cuma bisa lulus ijazah 3? Cari kerjaan gajinya nggak arah ijazah 3. Sampai emak kita aja ngomel itu, sekolahnya berduit itu. Setelah tahu bisa, setelah bisa mesti dapat. Setelah dapat nggak selesai mesti berlipat, jangan bisa bis. Handphonenya dipakai, baterainya logam. Mesti berlimpah. Setelah berlimpah, jangan ngerepotin. This is the Buddhism. Buddhism tingkatnya yang tertinggi sebagai umat Buddha ingin bebas dari penderitaan. Bebas. Belum tahu, belajar tahu. Setelah tahu, mesti belajar bisa. Setelah bisa, mesti dapat. Setelah dapat, jangan kekurangan. Mesti berlimpah. Setelah berlimpah, jangan ngerepotin. Baru ada pantas disebut Xiu Xing Si, orang yang membina diri. Oleh karena itulah pedoman agama Buddha Mahayana disimpulkan dari ajaran Buddha Mahayana memberitahukan maitri, karuna, dan dasar bodhicitta. Saya ngomong bodhicitta dulu. Bodhicitta itu menceritakan perasaan dan pikiran. Kalau mau dikasih istilah yang murni, saya nggak suka pakai istilah-istilah, saya lebih suka bodhicitta. Ya bodhicitta jadi komentari. Nah, isinya bodhicitta itu apa? Cinta kasih dan kasih sayang. Apa artinya ada cinta tapi nggak ada kasih sayang? Kawin maka kawin terus perhatian kita. Maitri, karuna. Timbul pertanyaan, ngapain kita maitri karuna? Ya belajar agama Buddha kan nggak mau bokeh. Belajar agama Buddha kan mau bebas dari samsara. Belajar agama Buddha kan mau jadi orang hebat. Orang hebat itu mesti bisa menghidupkan orang lain. Nah, untuk mencapai hal itu mesti gimana? Kalau bahasa orang dagang bilang hoki tinggi. Mesti hoki, mesti beruntung. Jadi untuk mencapai itu, sat paramita pedoman pelaksanaannya. 22 tahun Sang Buddha khotbah khusus mengenai sat paramita. 22 bagi kita Mahayana, Sang Buddha khotbah itu dibagi paciam 5 tahapan. Tahapan mengenai para bodhisattva Awatapsaka Sutra. Tahapan agam. Agam itu sering yang disebut Xiaochen Theravada. Itu pun juga udah salah dikasih nama. Karena itu memang proses. Setelah itu tahapan masuk ke Nianfo, Fangpian, Waipulia. Setelah itu masuk ke Prajna. Baru Sadharma Pundarika Sutra dan Mahaparinirwana Sutra itu Mahayana. Tapi intinya yang namanya orang mau hoki mesti bisa jalanin 6. Itu bagaikan satu kapsul isinya 6 rajikan.
Karena kita belajar dari permulaan, selalu ngomongin dari dana. Kenapa sih mesti dari dana? Ayo, siapa yang bisa kasih tahu suhu? Bahkan Budi sendiri banyak setia, selesai kebaktian dinyanyiin para minta. Mau nyawer udah mesti dinyanyiin. Timbul pertanyaan, kenapa dia dipajang nomor 1? Padahal hakikatnya satu kapsul obat terakhirnya isi 6. Gak bisa dibilang mesti dari dana, mesti dari skill, enggak. Sesuai dengan pirwa, sesuai dengan karakter pribadi orangnya masing-masing. Tapi sudah pasti kalau kita belajar selalu dikatakan mulai dari dana. Timbul pertanyaan, kenapa mesti dana? Kenapa bukan sila? Ada lagi yang keren, kita di Indonesia ini banyak orang kesurupan sama di ngadu duduk, apapun dicetak jadi batu. Kita mesti ingat, tadi saya udah bilang, ini gaya saya ya. Setelah itu bisa-bisa mesti dapat. Jadi udah duduk-duduk sama dia, apa yang kamu dapat? Kenapa dana dulu? Kalau belum ada yang jawab, saya jawab. Dana dulu itu supaya kita ada kesempatan. Satu bisnis tidak akan jadi kalau tidak ada kesempatan dulu. Makanya kita mesti berterima kasih dengan Ibu SKM. Kita juga dikasih kesempatan berada di sini. Kita yang pakai dia yang berdana tuh. Kalau teori multi level dia dapat bunganya, kemudian dia bukan kita. Kalau kita masih utang dia. Karena pakai fasilitas dia. Dan kenapa mesti dana dulu? Segala sesuatu mesti ada kesempatan. Kalau orangnya kita suka berdana itu dipermudah nanti perjalanan hidup kita. Setelah dana, kenapa mesti sila? Berapa banyak di masyarakat kita lihat ya, orang sih suka beramal, tapi nggak tahu aturan orangnya. Itu sama juga jadi apa ember bocor. Mentang-mentang dia jadi cungkong bos, dia aja nggak pakai aturan, akhirnya duitnya diambil, orangnya mah dimarahin. Nggak ada aturan. Sila itu aturan. Aturan buat apa? Buat kita jangan susah. Makanya prinsip dari sila itu satu ibuang. Pelmahannya bilang 4 prinsipnya. Kita kenal satu membunuh. Itu bahasa dulu. Kalau bahasa saya suka senang mengatakan apa? Jadi orang jangan suka maksa orang lain deh. Jangan diktator deh. Jangan dibuyawa paksa deh. Itu udah melanggar sila pertama. Tentu pengembangannya kalau mau dibahas lebih dalam, Anda mesti lihat tulisan buku saya mengenai dasar kusala karma. Oh, bukan tulisan saya yang terjemahkan. Dasar kusala karma. Jadi sila itu saya pakai bahasa umum aturan. Di rumah mesti ada aturan, di perusahaan mesti ada aturan. Pertemanan juga mesti ada sila. Gak boleh kita selalu dicukongin orang terus. Memang dia duitnya lebih banyak pada kita. Tapi kita tetap juga mesti bayarin dia, kita juga.
Kita juga ngikut keluar duit, dia nggak bisa keluar duit, jadi duit parkir kita yang keluar, mobil dia. Jangan dibahas lewat jauh. Kalau ngomong sila itu ada sila biku, ada sila A, itu bukan urusan kita deh. Urusan kita bagaimana jadi orang yang tertib deh. Jadi orang yang pantas, ngerti aturan. Dia tidak bisa disebut bodhicitta kalau orangnya kurang ajar. Gak bisa itu. Makanya Mahayana itu ada Tai Pantong itu. Itu kalau dikembangin cerita ke sana. Ketiga, kenapa mesti sabar penuh pengertian, santi, jemur? Ya gosok pisau nggak bisa seoles langsung tajam. Mesti tekunin terus. Tunggu proses, tunggu waktu. Jadi setelah beramal, setelah tahu aturan, mesti sabar penuh pengertian. Baru ngerti aturan sedikit udah mau dihargai orang ini, nggak bisa dong. Sampai orang mengakui keberadaan kita. Itu saya suka ngomong dengan bahasa saya, biar keberuntungan datang dari mana-mana. Tanamannya udah berbuah, jadi keberuntungannya datang dari mana-mana. Tapi sampai dia bisa berbuah, butuh waktu. Sabar kan? Nanam aja juga gak cukup, mesti dirawat. Kasih pupuk. Itu juga saya ada tulis air mengenai benih. Tempat wirya, semangat terus. Yang namanya kita manusia belum sampai tingkatan sotapana. Sotapana kalau bahasa Mandarin disebut putoi pusa. Nggak mundur lagi. Belum sampai tingkatan di situ, ya kita masih ada. Kita masih bisa kesel, kita masih bisa nyalain orang lain. Tahu nggak tahu, ngamuk nggak ngamuk. Kita masih bisa mundur. Tahu nyolong nggak bagus. Tapi begitu ada kesempatan, mau iseng jalan lagi. Keren lagi, cari pembenaran. Ini duit kalau gua nggak tilep kan gua yang bodoh aja. Beragamanya ini udah lupa dia. Padahal tahu hukum karma. Satu, dua, tiga, empat itu menjadi sarana mengantar kelima. 1, 2, 3, 4 itu sebab. Buahnya apa? Dhyana. Kalau bahasa Mahayana disebut dhyana. Kalau bahasa Pali disebut jana. Dia udah masuk dalam arus meditasi. Udah nggak mundur lagi. Jadi 1, 2, 3, 4 itu anak tangga menuju ke surga. Begitu udah sampai ke jana, dia udah ke surga. Gitu. Tapi surganya masih surga miskin. Surga juga ada surga miskin. Jadi mesti gimana? Yang keenam, prasnya, panya. Dia bisa menggunakan kelebihannya untuk berbuat kebajikan terus-menerus. Itu saparamita, pedoman pelaksanaan. Kalau bahasa Mandarin ini keren. Diutuansi. 10.000 kali Anda lakukan baru jadi. Diutuansi. Kenapa disebut tuh? Kalau bahasa Mandarin ini. Dia bisa menolong kita bebas dari penderitaan. Setelah itu gimana? Membalas 4 budi besar. Bisa nggak kita bebarengan membalas 4 budi besar? Bisa, harus. Ini semua formulanya satu.
merupakan satu kesatuan, tapi dalam belajar ya ngomongin tahapan. Kehidupan kita sehari-hari kita mesti membalas budi. Membalas budi besar. Itu ada 4 Sang Paus. Budi yang pertama itu wakil Tuhan pribadi kita. Tuhan ada itu. Engkau. Nggak terbentuk, nggak terwujud. Perwakilan engkau buat kita pribadi itu papa mama kita. Nggak ada papa mama kita nggak lahir. Bahkan sampai dikembangkan. Sebelum kita bisa kasih makan orang tua kita kasih makan orang lain, pahalanya 0. Sebelum kita bisa balas budi kepada ayah ibu, kita berdana sama ibu, 0. Ini kalau saya yang jelasin, ekstrim katanya. Bukan ekstrim, memang begitu. Sebab itu saya kasih kiat di sini. Bagaimana cara pilih teman. 3 jenis orang kita nggak boleh berteman. Nggak boleh pertemanan dengan 3 jenis orang. 1, orang yang nggak bisa balas budi. Gak ada kamsia orang. Orang kayak gitu nggak boleh jadi teman kita. Nanti kehilangan kongkok, hak kita dikemplang dia. Pertemanan tidak tuh pantang. Kalau dia nggak bisa balas budi, itu orang bakal jadi raja tega itu. Demi kepentingan dia semua juga jadi halal bagi dia. Kalau pinjam lagi bahasa Mandarin orang-orang dulu, katanya aisin, mesti cengsin, mau sembahyang mesti pakai hati yang tulus. Jenis kedua, temannya kita nggak boleh bertemanan sama dia. Kalau ngobrol sama dia selalu ngomong terus dia nggak puas. Ngomong terus saja. Isinya ngeluh aja. Ketiga, orang yang suka ngegosip, kayak gitu kita bertemu deh. Ingat loh, kita hidup di dunia ini one way ticket. Kalau waktu kita udah habis, selesai. Umur bertambah, keren kan bertambah. Berarti ya, umur kita juga berkurang. Ayah ibu. Kedua, guru. Jadi, status membalas budi kalau dibikin green, ayah ibu nomor 1. Guru. Ayah ibu yang melahirkan kita di dunia ini, guru yang membuat kita punya pengetahuan. Ketiga, masyarakat yang membantu kita. Sebab itu cara manajemen aja kita udah dengar selalu ada gaji ke-13, gaji ke-14. Tentu masyarakat mana? Masyarakat yang bisa bantu kita, bukan masyarakat yang rese. Keempat, negara. Nah, mengenai yang keempat ini suka dibilang negara dan agama. Tapi suhu gak suka mengkaitkan di sini dengan agama, karena agama itu hak individu pribadi. Urusannya vertikal atas, bukan horizontal itu ada. Makanya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Membalas 4 budi besar, menolong mereka di alam 3 alam samsara. 3 alam samsara kalau Buddhis bilang itu
di neraka. Makanya jangan heran kalau Mahayana itu ada cautu, ada upacara memperingati pahlawan keluarga. Papa mama pahlawan keluarga. Bukan itu aja, kita berusaha menolong. Jadi muncul cerita Ulabana Cipwe. Itu Mahayana. Mereka di 3 alam samsara, di alam yang sangat-sangat membutuhkan kita karena dia udah gak bisa berbuat baik lagi. Gak bisa berusaha. Makanya jangan heran. Sembahyang orang tua masih dikasih nasi, si sayur. Kalau ditanya sampai kapan, sampai lu lupa, sampai lu bosan, sampai lu marah. Selesai, lu gak perlu sembahyang lagi. Karena sembahyang kamu sendiri. Banyak orang suka nanya begitu. Kapan su? Ya sampai lu bosan. Ini bukan bercanda loh. Ini ada ikatan duet. Kalau masih ada ikatan duet sama orang tua, kita nggak mau sembahyang juga ngimpi loh. Parahin loh. Yang tahu kita sendiri yang ngimpi kita kok. Orang lain boleh bilang, yang rasa gua kok. Jadi kalau kejadian gitu gimana? Sembahyang aja deh. Ini sih diributin. Kedua, alam binatang. Maka jangan heran, kita ada tradisi pangsen. Tapi pangsen di sini kita mesti pahami. Pangsen yang dasar. Kalau ngerti pangsen, kitab suci pangsen, itu ngajarin kita pang lepas, sen itu. Lepasin yang hidup apa? Kita sendiri, jangan sakit hati orang. Yang lalu sudahlah, yang lalu lah. Open meeting nggak ada mundur itu ke belakang kok. Kalau kita bisa melepaskan rasa sakit hati kita hidup jadinya. Kita bisa gembira. Nah, perwujudannya itu Mahayana itu ada hari pangsen. Kalau kitab suci pangsen cuma setahun satu hari. Entah gimana, tahu makin digoreng, ada yang per bulan. Makin digoreng, memperingatin sejid sendiri juga pangsen, sejid wihara juga pangsen. Ya udahlah, asal baik toto isan lah, asal baik yang makin dilakukan baiklah, tapi mesti ngerti nilai arti pangsen. Melepaskan beban dalam hati kita sehingga kita keluar dari penjara hati yang gak bahagia. Siapa sih hidup di dunia ini selalu lancar? Enggak. Anaknya bisa sakitin orang tua kok. Tapi kita simpan terus rasa sakit di hati. Keren, mau sakit hati. Yang sakit kan lu. Inilah Mahayana. Karena Mahayana banyak label ya, kita kasih label ya. Saya kasih label, inilah MTSI, Anak Tanah Suci Indonesia. Inilah Jalan Budi Satwa. Demikian adanya pengantar saya. Kalau ngomongan saya nggak jelas, mau dibahas lebih lanjut, silakan. Dan ini saya ada bikin kata-kata tulisan nih. Ya, saya suka kasih nama mustika batin. Mustika siapa ya? Mustika sendiri. Batin siapa? Batin kita. Senyum, sukacita. Info, ingat sadar diri Buddha dan Om Itopo.
kita harus selalu berbakti kepada orang tua dan guru, maka kita akan memiliki hati untuk selalu membalas budi. Dengan demikian, ya, energi positif kita akan bekerja dengan kuat, membentuk kesuksesan yang tiada habisnya. Ini tulisan saya. Demikian aja adanya. Tidak terasa saya udah ngomong berapa menit ini. Kita mulai dari jam 2.45. Sekarang jam 3.21. Jadi udah ngomong berapa lama? Silakan kalau mau ingin digali dengan pendalaman, dengan tanya jawab, dan mengenai Tuhan tadi saya udah ngomong mesti dilihat dari 3 sudut. 1, semuanya udah mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Tempatnya itu di mana dan daya gunanya itu di mana. Daya gunanya tadi saya udah kasih tahu bahwa budayanya Mahayana mengatakan Tuhan itu memberi Kenwan Sifu. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Ibu Esther. Namo Amitabha Suhu. Tadi dijelaskan oleh Suhu salah satunya, orang yang membina diri atau Siu-Sing itu sudah melaksanakan gagasan bodhicitta. Mohon arahan petunjuk dari Suhu, apakah jika seseorang berhasil membina diri atau Siu-Sing itu dipastikan sudah melaksanakan landasan bodhicitta. Terima kasih Suhu Amitabha. Begini ya, kayak duit juga kualitasnya beda-beda. Sama-sama duit laku, tapi 1000 mau ceban beda. Ceban menoban juga beda. Jadi orang Siu-Sing itu mencapai tingkatannya bertahap. Kalau mau dibedah secara detail, 53 tingkatan ada dalam ayatan usus sancang. Jadi udah pasti kalau dia betul-betul membina diri, gimana kita bisa tahu dia membina diri? Bukan pakai jubah, bukan. Itu kualitas batin dia. Jadi ukuran orang yang membina diri itu kualitas batin, bukan pintar sembahyang. Biduan juga nyanyinya lebih indah daripada kita yang diangkeng. Bukan kualitas batin, oke? Tapi kan kita tetap mengejabarkan supaya mudah dimengerti. Nomor 1, dia orangnya bertanggung jawab. Kedua, orang yang pantas. Ketiga, dari mukanya ketahuan kalau dia Siu-Sing nggak Siu-Sing. Dia selalu positif thinking. Auranya juga selalu ceria. Mungkin sambil mikirnya dia dapat duit jadi ketawa. Nggak kamu jadi. Dan kalau orang Siu-Sing itu dihina juga ya. Dicubit lagi. Maka itu kualitasnya. Kualitas batin. Dan udah pasti orang Siu-Sing ada satu ciri yang khusus. Dia putri. Nggak frustasi orang. Kualitasnya kelihatan. Penuh wirya dia. Semangat terus. Yang bisa merasa dia Siu-Sing, nggak Siu-Sing bukan orang lain, diri dia sendiri. Jangan di depan orang dia biar rasanya bisa tenang, terima. Padahal di dalam, di belakang, ngamuk jadi apa. Jadi kualitas batin itu nggak bisa dinilai oleh orang lain. Yang kita bisa melihat orangnya tanggung jawab,
orang yang pantas. Itu. Oh ya, ngomong orang yang pantas, saya ada gambaran saya sendiri. Jangan jadikan diri kita 3 jenis orang. Jadi polisi. Bukan nggak boleh jadi polisi, petugas negara, bukan, jangan punya SIM. Polisi apa sih? Penyidik negara. Jadi sifatnya nyelidikin orang. Jaksa apa fungsinya? Penuntut, mewakilkan negara. Kita selalu gitu, nuntut orang lain yang baik, bukan kita yang baik. Ketika jangan jadi hakim, ketok kiri, ketok kanan atas nama Tuhan. Bukan fungsi hakimnya, bukan fungsi itu. Jangan jadi 3 jenis orang ini, suka nyelidik, kepo, kepengen tahu terus urusan orang lain. Beli keponya dibayar. Beli sekarang kepo dibayar tuh, bikin video hoax tuh 2M itu harganya. Iya. Jadi penghasilan bagi dia. Kita mesti belajar begitu kalau kita mau syuting. Jangan suka nyelidikin urusan orang deh. Kedua, jangan suka nuntut orang lain jadi baik, diri sendiri nggak dituntut jadi baik. Ketiga, jangan suka jadi hakim deh. Hakimin orang, ini salah, ini salah. Sekarang bagaimana kita bisa tahu nih orangnya syuting apa enggak? Western. Gampang. Orangnya gembira enggak? Hidupnya makin makmur enggak? Jangan badannya tambah gede. Nah, kalau dia betul-betul jalankan ajaran Buddha, saya percaya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun berubah. Minimal ekonominya berubah. Kualitas hatinya berubah. Wawasannya berubah. Dan sebagainya. Jadi kalau menilai orang gampang, kita lihat dia miskin, udah deh, lu jangan banyak cerita, urusan banyak atau BR. Karena prinsip kita belajar agama Buddha bebas dari penderitaan. Itu prinsip dasar kita belajar agama Buddha. Mari kita ngobrol, waktunya dibatasi enggak? Ya, silakan. Mungkin secara pribadi dan secara kedinasan seluruh, saya mengusulkan agar juga dari ajaran-ajaran Mahayana kalau bisa juga dibukukan lalu diterbitkan, juga mohon 1-2 buku disumbangkan juga ke kantor khusus ke Departemen Agama. Karena apa? Kami juga kan ya, makanya saya dari satu kelompok tertentu, tetapi ketika saya sebagai petugas dari Departemen Agama, saya harus menguasai semua gitu. Nah, saya berharap semoga dari Sangha Mahayana juga mungkin menemukan tentang agama Buddha Mahayana, doktrin-doktrin yang diajarkannya. Jadi bisa misalnya bertugas di Wihara Mahayana bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kemahayanaan tentang kesedayangan atau alat-alat. Seperti tadi dulu saya ditanya oleh istri saya, wah ini apa nih? Siapa nih? 9 alat saya, lusin kan pada saat itu ya. Karena saya berharap ada hal-hal seperti itu. Terima kasih dulu. Terima kasih. Ya, memang kita perkembangan agama Buddha di Indonesia ini, apalagi dengan tanda kutip bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, Mahayana belum kesebar luas. Saya adalah lembaga penerbit Mahayana itu. Saya nggak banyak sih, banyak sutra saya udah terjemahin. Dulu sih rajin waktu zamannya
Pak Budi itu saya ada kirimin gitu. Pak, saya juga ada tulis sejarah perkembangan agama Buddha. Tentu saya lihat dari sudut Mahayana. Ada buku-bukunya. Dasar Kusala Karma, saya terjemahin. Sutra Jalan ke Surga, itu yang William Kenin, Fuso Omid Ho-Ching itu. Orang meninggal, baca banyak sebenarnya, Sin-Chin dan sebagainya. Ya, tapi usulannya sih bagus, memang sebaiknya itu jadi tanggung jawab dimasukin ke perpustakaan pemerintah gitu. Nanti saya perhatikan hal itu. Kita ngobrol aja. Tuh, kami tempo. Tuh, ada mau tanya, ciri kan kalau Mahayana pakai altar, Su. Ciri-ciri altar yang baik sesuai ajaran Mahayana, bagaimana ya, Su ya? Kalau misalnya kita mau buat altar di rumah, karena Su. Ya, gitu. Gini, doktrinnya Mahayana itu para Buddha dan para Bodhisattva serta dewa pelindung Dharma. Jadi keliwat luas di rumah ada Pantong juga itu altar Mahayana. Ada Tuan Ilmu udah altar Mahayana. Ada Buddha altar Mahayana. Kalau ditanya altar yang lengkap, kalau dia patung Buddhanya 3 patung Buddha itu bisa dinamakan Sampau, Triratna. Atau kita baca Tapeco selalu dimulai dari itu. Namo Ratna Trayaya sembah sujud kita berikan kepada Triratna. Pengertian Triratna bukan Buddha Dharma Sangha, bukan. Melainkan Dharma Kaya, Sambuga Kaya, Nirmana Kaya atau sering disebut Sakyamuni, Baisajang Guru, Yosutho, Omitofo. Jadi kalau dinamakan ciri khas altar Mahayana kelewat luas. Kalau namanya lengkap, begitu Mankhang Cufu namanya. Dulu banyak itu yang cetak begitu. Belakangnya ada tampau, bawahnya ada Kuan Yin, ada Ticak Wangsa, ada Dewa, Catur Mahadewata, dan pelindung Dharma, gitu. Perlu kami ingatkan di sini, Mahayana juga ciri khasnya banyak. Dia ada patah dan hai, 8 aliran besar itu. Jadi rupanya itu mesti dicetak lagi. Sejarah perkembangan agama Buddha Mahayana itu jelas sekali setiap alirannya. Waktu itu saya juga ada tulis mengenai aliran Nichiren. Masuk di situ. Dan ciri khas Mahayana lagi ada satu aliran nggak pakai patung, nggak pakai altar. Itu yang dikenal sebagai aliran Zen Buddhism. Dia sembahyang bulat itu dia. Duduknya bulat gitu. Tapi ciri-ciri khas ini belum kelihatan di Indonesia. Kalau di Taiwan ada, dia meditasi juga ada meditasi, ini bukan jalan lagi di pasarnya, dia lari, dia meditasi. Siang, keren dikasih nama, Pau tuh lari, siang tuangi, lari dituangi. Itu ciri khasnya. Dan ada ciri khas juga kalau dia meditasi, duduk bukan menghadap Buddha, tembok dia. Banyak ciri khasnya. Apa? Memang keluar banyak sih budayanya. Tapi tetap intinya satu. Sucikan hati dan pikiran, perbuatan. Jangan jahat, selalu baik. Kalau orang belajar Mahayana,
cara ngomong papasa pahanang salah supasa pada saat cinta baru udah pada kita udah sasanang itu kembali ke budi Mahayana. Sucikan hati dan pikiran dulu, baru bisa nggak jahat, selalu baik. Gitu. Kalau belum teori mah darah. Yang kita butuh buktinya. Hidup kan bukan cuma cerita, perlu ada buktinya. Perkembangan agama Buddha Mahayana memang yang pakai bahasa Indonesia kita tertinggal karena kita menghadapi kondisi zamannya Pak Harto itu menjauh semua. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tapi udah pasti inti sarinya Mahayana begini. Maitri Karuna, ya silakan. Selamat sore Suhu, Amitofo. Tadi Suhu kan bicara tentang membalas budi yang pertama kepada ayah dan ibu. Kalau misalnya sekarang ada anak yang dari kecil udah dibuang sama ayah ibunya ke panti asuhan, terus tiba-tiba tidak memberikan penghidupan sama sekali, lalu kembali saat anak itu sudah sukses. Apakah itu akan tetap perlu membalas budi? Terima kasih, Su. Inilah kalau kita belajar agama Buddha dari tengah atau dari bawah, dari atas bingung. Mestinya dari sumbernya. Sumbernya agama Buddha itu apa sih? Sumbernya agama kita itu menceritakan yang namanya agama Buddha itu ya ciri khasnya duet jodoh. Bahkan kalau dibahas itu sanseimpur 3 dimensi. Dia bisa jadi anak yatim nggak dirawat oleh orang tuanya, memang begitu karma dia. Tapi setelah dia ngerti ajaran agama, tetap dia mesti balas budi kalau dia nggak mau utang dirinya. Lahir di dunia nggak gampang. Lihat aja zaman sekarang, banyak orang bikin bayi tabung kepengen dapat apa. Yang diperkosa bunting. Itu lihat. Makanya itu ciri khas agama Buddha itu Wan Fa Yin Sen Wan Fa Yin Nye. Wan Fa itu beraneka ragam variasi kehidupan. Bisa muncul tuh karena ada jodoh. Tapi jodohnya habis ya pagi. Terus ciri khas ajaran agama kita adalah iya. Kita suka ngomong dalam bahasa kita itu anicca. Kalau betul-betul dia umat Buddha tuh orang tuanya mati dia nggak nangis tuh. Enggak. Dibilang apa? Ibu coba, mama jalan baik-baik ke surga. Nggak ada nangis. Karena kita nggak kenal kematian. Kita kenal tumimba lahir. Itu kan teori. Namanya orang lahir lagi biarnya. Jangan dia nangis cuman maknya nggak kasih warisan aja. Terus lah diomongin tuh namanya orang. Makanya orang itu yang kalau di Mahayana diajarin gini. Ada yang kelihatan sama yang nggak kelihatan. Yang kelihatan itu langit dan bumi. Yang nggak kelihatan tuh kue sama setan sama dewa. Manusia di mana? Itu setengah kelihatan, setengah nggak kelihatan. Kelihatan nantinya kemana? Katanya nama istrinya, matanya liriknya kemana? Iya memang begitu.
Itu namanya sampian. Kalau kita kejadian begitu, udah deh terima nasib deh. Karmanya begitu, mau ngomong apa? Paling muncul ngomongan konyol. Kalau gua tahu, gua nggak mau. Kalau tahu, itu dia. Nggak ada mau dilahirkan kepengen jadi anak cacat. Nggak ada. Dilahirkan di dunia itu dapat jodoh yang jelek. Nggak ada. Iya. Makanya tuh suka disebut apa bayar karma. Yang dibayar siapa? Yang menerima bayarannya siapa? Itu cuma sampir sofa, cuma pakai istilah ngobrol aja dibilang bayar karma. Melainkan itu satu proses. Orang suka lucu sama si A yang minta angpau, dia kasih 2.000. Si B yang minta angpau, dia kasih 20.000. Gimana? Ya tuh ya, jodohnya begitu. Makanya dikeluarkan jurus pertama sama Buddha. Satu, jangan memaksa kehendak. Satu, jangan membunuh gitu. Kalau jodohnya udah gak ada ini, ya dipaksa dia. Itu Buddhis. Wanfa Indian, Wanfa Indian. Iya. Silakan kita ngobrol ini memang masa reuni kita ini dibayar sama negara, keren enggak? Baik, ada yang mau didiskusikan kembali, silakan. Apa yang Anda lihat, apa yang ingin Anda tahu mengenai Mahayana, silakan nanya kepada. Ya, Mel. Ya, so tadi landasan budi citanya kan Maitri dan Karuna. Yang mereka dan buditanya kenapa sekalian so? Kita selalu belajar dari sekolah itu satu paket. Maitri, Karuna, Mudita, Upekkha. Paketnya begitu. Tapi kalau betul-betul orang udah ada Maitri dan Karuna, pasti dia ada Mudita. Apa sih Mudita? Hah? Hah? Ada rasa empati. Kalau dia cinta kasih dan kasih sayangnya udah well, pasti dia ada Mudita. Kalau dia bisa jadi landasan budi cinta, pasti dia ada Upekkha, keseimbangan. Gitu. Kalau kita sekolah memang teorinya gitu, Maitri, Karuna, tingkatannya jadi orangnya Mudita. 3, 1, 2 tuh adalah dasar. Mudita wujud perbuatannya. Ditingkatkan lagi, dia jadi Upekkha, batinnya seimbang. Yang namanya batinnya seimbang tuh gimana sih? Sulit pakai kata-kata menjelaskannya. Gitu. Ya, jadi mengenai Mudita itu otomatis gitu. Ya, memang nggak dijelasin, jadi otomatis. Amitabha Suhu, kemudian mau bertanya Suhu. Suhu, dalam kehidupan ini kita tidak
bisa memilih jodoh siapa dengan siapa kita bertemu. Apabila jodoh telah matang dan kita tidak bisa memutuskan, apakah kita harus menjalani atau berusaha untuk menghindari diputuskannya itu? Terima kasih suami. Ini misteri hidup. Ya, bagi yang nggak ngerti. Kalau bagi yang ngerti mah nggak misteri, memang hidup ya demikian. Oke, ya ketemu orang tuh jodoh, ketarik sama orang tuh jodoh. Sekarang kita terusin atau enggak, kan timbul pertanyaan gitu. Jangan jodoh di tempat yang salah gitu, ha. Kita tertarik tapi pilih orang, itu kan jodoh. Sampai pertemanan aja. Itu harus kita putuskan. Sebab itulah yang dinamakan mesti ngerti ilmu kepantesan. Yang pantas gimana gitu. Ambilin orang juga mesti tanggung jawab loh, hak baru pantas. Jadi kalau perjodohan begitu, orang suka lupa nilai. Kalau jodohnya kuat, nggak dicari dia datang sendiri. Dicegah juga kagak bisa. Umatnya Rara juga dia bisa di kamar mandi di WA. Benar itu gaya tarik hukum karma masa lalu itu. Jadi sekarang timbul pertanyaan, kita terusin apa enggak gitu, Pak? Mau sih boleh. Susah gimana? Mau enggak? Aku sih suka sama dia, tapi aku lihat kontainernya banyak di belakangnya. Dia nggak kuat. Apalagi aku tahu dia. Waduh, kesini nggak tega, situ nggak tega, di sini ngumpulnya, di situ soalnya. Itu namanya buy one take five. Jadi satu lu mesti rawat 5. Kalau kejadian gitu gimana? Jangan dikat dulu, ngobrol dulu berdua. Ingat lu yang kawin kita berdua. Bukan kawin sama mak lu. Iya dong. Kalau orang udah berumah tangga, sama mama, papa mesti berbakti, tapi bukan tanggung jawab, ngerti gak? Mesti prioritasin istrinya dulu. Nggak bisa prioritasin maknya. Itulah susahnya manusia. Selalu simpang jalan memilih. Bagaimana menyikapi hidup dengan pantas? Mak, aku sih sayang kamu, Mak. Tapi aku sekarang punya istri loh. Waktu aku mesti banyak ke dia dong, Mak. Dulu nggak ada istri, Mak. Kemanapun juga nonton, Mama aku anterin. Kalau sekarang gimana? Ya Mama mesti akur-akur dong ngambilin gua. Kalau kerja di pertentangan gimana? Aduh, lu berdua aja nonton deh, gua nggak mau tahu. Bisa nggak begitu, Mak? Kesini Mak, kesitu istri kan? Makanya itu manusia, makanya jangan sampai shit, karmanya kurang. Kok karmanya kurang? Selalu tikungan jalan. Kita bener aja masih disalahin. Jadi yang kita bisa, ya udah nyengir aja. Sampai suruh sering nasihatin. Udahlah, mak lu tinggal berapa tahun, udahlah. Prioritasin mak lu dulu. Dia bilang sama bini lu, mama gue umur udah 60. Kita pacaran lagi nanti kan masih banyak waktu. Bisa kan diterima? Gak gampang, Mak. Paham gak? Makanya mesti kalau ada kesempatan mikir tuh namanya jodoh kita belum 100% tuh. Kalau jodohnya betul-betul 100% ya kesurupan tuh. Dia nggak mikirin yang lain itu. Nggak mikirin yang lain. Kalau ikutan jodohnya kuat begitu. Paham nggak? Itu. Maka hidup kadang-kadang mesti berani belajar berkorban.
Mesti berani belajar hidup sendirian. Nikmatnya hidup sendirian nikmat Tuhan. Tidur nggak didengar yang ngedengkul Tuhan. Iya, hidup begitu. Ya, nggak gampang hidup. Makanya orang Mandarin ya Tenglang bilang pendidikan 3 tahap. Pendidikan keluarga ciao. Pendidikan sekolah itu ada limit lulusnya itu. Satu lagi sebatas ya, pendidikan masyarakat itu nggak ada lulusnya. Ijazahnya cuma 1, happy gak hidupnya? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Kita sampai jam 4 kan ya? Ini foto bersama tuh kita sudah berdiri 1 juta. Nanti tadi juga. Pokoknya itu dibikin gampang nih. Silakan kalau ada yang bertanya ya. Kalau ada yang ingin mengenai Mahayana, saya lebih senang lagi. Karena itu memang saya punya sales jualan lain. Iya, jangan sampai gagal paham mengenai Mahayana. Subuh ambil telepon. Mungkin dari saya mau bertanya Subuh. Mahayana kan ada 4 poin Subuh ciri khasnya. Itu ada yang pertama adalah Kaishi-hui, buka kebijaksanaan kita. Yang kedua itu ada Tuan Fandao, kita putusin kireha kita. Yang ketiga Zheng Puti, nambahin bodhicitta kita. Sama yang terakhir Liao Sheng Si, itu nyelesain kita punya maksudnya nyudahin lingkaran hidup dan kematian itu Subuh. Nah pertanyaannya, kalau kita untuk buka kebijaksanaan sama putusin kita punya kilesa itu cara paling gampangnya gimana? Nomor 1, Mahayana tuh ngajarin kita yuan. Tekad kita buat apa? Yen xiao san chang chu fan. Tekad kita bakar musnah nasib yang jelek, bawaan karma masa lalu. Untuk itu mesti gimana? Kai Hui, Yen de Hui, Zening ya. Gak boleh berhenti di dalam tahu aja, mesti memahami. Bagaimana cara kita Kai Hui? Gampang. Dan itu udah urusan ke arah pribadi tuh. Urusan pribadi, contoh soal ada pasangan muda-mudi sepakat menikah, dua-duanya masih kerja, sepakat mau punya rumah. Dia nanya Mas Musuh, bilang kredit dong. Waduh, bayar utangnya 20 tahun sebelum, nggak apa-apa, saat itu 20 tahun tanah lu jadi mahal. Itu Kaizen-hui itu namanya. Kenapa dia disebut terbuka, dia punya kecerdasan jiwanya. 1, karena dia menikah kan mesti punya rumah, mesti punya syarat. Yang penting dia berdua sepakat. Pakai nama berdua. Kredit 1 orang juga bang nggak mau. Pakai nama berdua. Nah, dalam dia bayar kreditan, ya jangan menyol. Namanya utangnya mesti bayar. Kalau dia dari Suhui, dia bisa hemat. Dia bisa tabung. Tapi dia mesti bisa cermin yang mengerti dengan sesungguhnya. Bapak, sekarang aku susah.
20 tahun lagi tanah ini mahal, tanah ini mahal. Begitu tuh mesti menghibur sendiri. Kalau boleh lebih jahat itu. Nanti tanah ini udah mahal, dimoges lagi, digade lagi. Minta tambahan kreditnya. Kalau kita sibuk sudah nggak boleh, rumah untuk tinggal, bukan untuk dijudiin. Tuan fun now. Ya, kita mau putuskan akar. Kita punya kiresa atau akar yang bikin kita keselin tadi itu sudah bilang apa nih gue susah, apa nih susah, 20 tahun lagi tanahnya mahal. Pikirnya ke sana gitu. Sekarang susah, yang siapa suruh dilahirkan di keluarga miskin, salah masuk kamar. Ya mesti terima kenyataan. Gitu. Kalau mengenai Liao Sise menghentikan tumbuh lahir atau sering disebut putuskan roda tumbuh lahir. Itu hasil CK, bukan tujuan. Ya jangan dipikirin, dia mama lain, otomatis dia bisa. Gitu. Ya. Jadi bagaimana untuk bisa begitu sulit? Dia tekad. Dia siap. Tekad. Tahukah Anda dalam diri kita ini ada 3 energi yang kuat luar biasa. Qing, Qi, Shen. Maka bahasa umum tekad itu. Maka itu jualan motivasi itu jualan tekad. Tapi tekadnya mesti dilatih jadi Qing. Dia kristalisasi itu. Jadi wajra. Qi. Energinya nggak boleh putus-putus. Selalu semangat. Dan itu persyaratan yang disebut sotapanna. Dia nggak mundur lagi. Bukan berarti dia suci, sotapanna belum suci. Tapi dia udah melihat dharma yang nggak mundur lagi. Jadi dia melihat dharma nggak mundur lagi. Apa sih itu su? Ada duit nggak halal juga dia nggak mau tilep. Dia tahu bukan hak dia. Bahkan keren bilang, ini ujian. Lu serakah gak nih? Lu nyolong gak nih? Danger dia. Begitu dia nyolong, begitu dia akalin, polo lagi, jatuh lagi. Makanya muncul kata-kata dalam Mahayana itu. Ada tuh di sutranya. Di setan dimakan jin. Di jin dimakan Dracula. Di Dracula dimakan Asura. Ada perumpamaan begitu. Indah sesungguhnya Mahayana. Cuman jualannya, salesnya di Indonesia belum banyak. Dharma Dutanya belum banyak itu. Yang kelihatan Mahayana di Indonesia baru budayanya. Permukaannya. Karena budaya itu kebutuhan sih. Gitu. Silakan kalau terakhir ya udah jam 4. Kalau ada yang mau nanya silakan. Ya, silakan. Mic-nya. Ya, kalau saya juga sedikit mendengarkan dan pernah menjabarkan ini ajaran Mahayana begitu dalam suhu. Bahkan pernah sebuah sutra saya namanya itu ketika saya diminta bahas untuk umat Mahayana oleh penulis,
Kenapa ini Mahayana dalam arti membongkar Abhidhamma tuh? Kalau sedangkan yang saya tanda petik melihat umat-umat hanya maaf ya sudah yang dalam arti pemahaman dharma yang mereka harus juga mengerti tuh itu dijabarkan dengan indah dan dengan mudah tuh. Apakah dalam arti ini suhu-suhu Mahayana pernah berpikir tentang cara menyebarkan dharma secara mudah pada umat ini tuh? Mohon ya tuh. Menyebarkan dharma secara mudah. Apa sih dharma? Apa sih dharma? Ini mesti kita tempatkan kata-kata dharma di tempat posisi yang tepat. Ada Hindu dharma kan? Ada Buddha dharma. Jadi kata-kata dharma itu apa sih? Dharma diterjemahkan dalam bahasa Mandarin disebut fa. Yang namanya dharma itu adalah aturan hidup. Bagaimana dijabarkan dengan sederhana kan gitu. Itu udah dijalanin sama buku-buku Mahayana. Orang dikasih buku. Sudah deh rajin-rajin semuanya dia pegang buku itu. Itu cara pengpian kuliah. Karena nggak semua orang ya otaknya teknis itu dijebarkan dengan teori. Jadi timbul pertanyaan lagi yang menarik pada akar pokok persoalan. Buddha Dharma apa sih? Gaya hidup Sang Buddha. Ajaran Buddha. Ajaran Buddha mengenai apa? Mengenai hidup. Gitu. Ajaran Buddha mengenai hidup. Buddha Dharma. Cara penjabaran Mahayana itu betul sungguh indah. Dia mengandung Vaikulia. Dimudahkan gitu, bukan dipersulit. Misalnya perkawinan gitu. Ya. Saya nggak setuju tuh perkawinan umat Buddha mesti sekolah agama dulu. Itu kan teori. Memangnya jaminan di sekolah agama jadi orang baik? Nggak jaminan. Yang penting apa? Dia mengaku agama Buddha, usianya sudah dewasa, dua belah pihak udah setuju. Kalau beruntung kalau diantar orang tuanya, wihara ketemu sebagai apa? Berkatin aja. Wihara nggak kawinin orang loh. Kalau wihara kawinin orang, yang ceraiin juga wihara. Enggak. Pokoknya dia mau beragama Buddha, mau dinikah cara agama Buddha, dia mau berlutut di bawah kaki Sang Buddha menyatakan dia Buddha Saranang Gacchami, udah dia jadi umat Buddha, dipermudah. Kalau agama tetangga bilang asal dia baca syahadat kan, kita juga begitu. Jangan suka dia cuman mau beragama Buddha, bukan mau jadi tokoh agama Buddha. Jangan dipersulit. Kalau menurut saya begitu. Dia ngerti teori nggak jaminannya dia jadi orang baik. Oke. Itu cara kecerdasannya sales itu. Dharma dutanya gimana aja. Saya pernah, ini begini, bahkan pengurus saya. Orang itu kami macam. Jadi, dia bilang ini suhu macam-macam aja suruh gue lihat. Kayak orang yang begini dosa. Lu bilang apa? Lu masih mau main aja, mau main aja sampai nggak jalan terus. Itu cara fakir.
Kan suruh bilang, lu kan tahu kalau namanya judi itu jelek. Jadi setiap lu main judi, lu sembayangnya dobelin 3 kali baca tabi'un. Cara vampir aja, lama-lama dia berhenti main macam. Gitu. Kesucian itu dicapai dengan pelatihan dia sendiri bertahap. Ya. Demikian adanya, terima kasih kepada panitia. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Waktu kita udah habis, ya. Cece. Dan terima kasih kepada para peserta kursus pendidikan agama Buddha yang hadir pada hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita dan menambah kebijaksanaan kita. Kami Tofo. Waktu mengisi apa? Foto bersama? Ya benar semua, tapi kita mau menyerahkan sertifikat dulu. Saya mengundang Bapak Heru untuk memberikan sertifikat kepada Ibu. Bapak Pak Kevin untuk mendampingi semua. Habis ini foto bersama. Halo. Kita mau kemana deh? Berjalan ke mau dijahit. Tanya tangan. Di mana ada altar itu disebut sembahyang. Kami mohon kepada Ibu untuk tetap di kampung karena Dari mana? Ibu, kami mohon untuk berdoa penutup. Saya di Pencet. Oh. Yang sudah tua. Mari kita semua anjali menginginkan cipta sejenak. Terpujilah yang kata-kata Tuhan yang Maha Esa, sumber kesucian Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih pada pemerintah. Terima kasih kepada panitia yang bekerja sehingga kita semua di sini bisa mendengar aneka macam ilmu agama Buddha dari beda-beda majelis. Semoga ini semua membawa berkah buat kita dan menjadikan bekal kita lebih kuat, mengantar kita hidup yang lebih tenang, gembira dan bahagia. Akhirnya Aum Ram, Aum Suar, Namo Satanam, Samyak Sambuddha Potinam Jika, Aum Jara Wajra Pundi Swaha, Aum Dur, Aum Mani Patni Hum, Aum Ram, Aum Suar, Namo Satanam, Samyak Sambuddha Potinam Jika, Aum Jara Wajra Pundi Swaha, Aum Dur, Aum Mani Patni Hum, Aum Ram, Aum Suar, Namo Satanam, Samyak Sambuddha Potinam Jika, Aum Jara Wajra Pundi Swaha, Aum Dur, Aum Mani Patni Hum. Semoga ketenangan beserta kita semua. Semoga semua makhluk turut gembira atas acara kita ini
dan akhirnya semuanya sehat dan sejahtera. Amin.处是尽头，苦难的人生似永无止境，何时才能得解脱？自信佛净土，存在你我心中，依靠弥陀愿力的引入，记得契入其中，信佛众生本无丝毫分割，只因执迷分别，却无知虚念弥陀。南无阿弥陀佛，念念祈发自心。南无阿弥陀佛，唤醒自心。